Ibu keluarga besar Dewisnu Jawa Timur. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini adalah acara halal bihalal untuk memperkuat silaturahmi keluarga besar Dewisnu Jawa Timur dengan tema digitalisasi desa wisata menuju desa wisata unggul dan berdaya saing. Hadirin, perkenalkan saya Mahani selaku MC malam hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya foto bersama. Setelah itu sambutan. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, sarasehan. Dan yang ketujuh, penutupan. Baik, para hadirin, memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita foto bersama. Hadirin dimohon menyalakan fitur videonya. Pada hitungan ketiga, operator akan mengambil gambar kita. Oke? Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Operator, apakah Pak Agus sudah hadir? Bapak Operator? Belum gabung nih, Mbak. Belum gabung ya? Kita tetap lanjut ya, Pak? Oke. Baik. Ya, Mbak. Lanjut aja dulu. Siap. Berikutnya sambutan-sambutan yang akan disampaikan yang pertama oleh Bapak Gus Beni Abdullah Eskom, selaku Kepala Perwakilan Jawa Timur. Kepada Bapak Gus Beni, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Mbak Mahani. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ketua Umum Dewisnu, Bapak Mangku Gandia. Yang saya hormati para narasumber, Pak Fianda,
Selamat malam Pak Fianda. Yang saya hormati juga Bu Kartika. Selamat malam Bu Kartika. Selamat malam Kang. Juga Bapak Ibu semua. Masih suasana Lebaran ya, mepet sekali. Ya, saya mewakili teman-teman di Wisnu Jawa Timur mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga di dalam menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan membawa perubahannya lebih baik ya untuk kehidupan kita masing-masing. Perlu kami laporkan Ketum bahwa di Wisnu Jawa Timur sudah terbentuk kepala Dewisnu-nya 31 kota kabupaten. Namun yang sudah ada kepengurusan secara lengkap ada sekitar 11 kota kabupaten. Dari 38 kota kabupaten. Ya, memang Jawa Timur termasuk penduduknya padat. Dan kalau data yang kami terima di Jawa Timur itu ada kurang lebih 1000 destinasi wisata. Untuk desa wisatanya kami belum menemukan data pastinya, namun ada banyak sekali garapan-garapan ke depan yang mungkin bisa kita lakukan untuk desa wisata di Jawa Timur. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan malam ini Gayeng mendengarkan petuah dari Pak Fianda dan juga Bu Kartika. Dan juga nanti yang lebih penting lagi juga mungkin juga paparan dari Ketum mengenai Dewisnu itu apa dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kusbeni. Sambutan yang kedua disampaikan oleh Ketua Umum Dewisnu Foundation kepada Bapak Dr. Mangku Nyoman Kandia, MAG, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Moderator yang luar biasa, memahami. Yang saya sangat hormati, yang saya banggakan, Om Beni, saya panggil, Kepala Dewisnu Jawa Timur, yang sangat luar biasa, telah terbentuk 31 kepengurusan di kabupaten kota, para narasumber, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Izinkan saya share screen barangkali, bisa, Mbak? Ada yang saya harus sampaikan. Bisa, Bapak. Oke. Bentar. Share screen-nya di mana ya? Lupa saya nggak zoom ini. Di sampingnya partisipan, Bapak. Ada share screen. Ya. Oke. Gimana caranya datanya ya? Di bawah Ketum ada Kemarin itu kotak hijau itu Ketum. Sekarang anti no. Kalau bingung tanya. Nggak ketemu saya, mungkin sistem zoom-nya beda nih. Baik. Atau dikirim ke saya Ketum, nanti saya bantu share screen. Iya. Waktunya kasihan ini yang lain. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Dewisnu itu Desa Wisata Nusantara Foundation kami bentuk oleh 9 pendiri di Bali tanggal 12 Maret 2018. Idenya sebenarnya pembentuk ini adalah para pendiri 9 orang dari Bali ini adalah kecintaan dalam rangka mengembangkan desa-desa menjadi desa wisata. Jadi visi kami dalam membangun Desa Wisata Nusantara Foundation ini adalah give back to community. Karena ada pemikiran dari kawan-kawan pendiri bahwa kami ini kebanyakan lahir di desa, besar di desa, bekerja di desa. Semua potensi ada di desa, kenapa kami harus meninggalkan desa? Kenapa ini Desa Wisata Foundation ini, Dewisnu Foundation harus
lahir di Bali, mengingat tempat kelahiran kami di Ubud. Ubud, UBUD bahasa Inggrisnya, UBUD. Kami panggil Ubud, berasal dari Osadi. Oh, ini dia. Next, lanjut. Osadi itu artinya usada artinya obat. Jadi pertemuan ya. Nah, ini legal formal kami ya. Ya, stop. Nah, stop di sana. Usadi jadinya Uban menjadi Ubud. Karena Ubud menjadi desa wisata pertama kali tahun 1927. Berarti kami sudah membangun desa wisata di Ubud lebih dari 100 tahun. Tamu kami yang pertama datang itu namanya Water Space. Jadi kami ingin bahwa dari Ubud, dari desa di mana saya tinggal itu bisa menginspirasi dunia, bukan saja Indonesia. Karena Ubud sebuah desa yang culun, gitu, tidak ada infrastruktur, sekarang menjadi the best city di dunia. Nah, inspirasi itu yang kami tangkap. Sehingga Dewi Wisnu sendiri menjadi berapa kata devotion. Bahwa D-nya itu adalah setia pada pengabdian. Kemudian empowerment, kami ingin memberdayakan masyarakat desa. Willingness, kita lakukan secara tulus ikhlas. Kami ingin memberi, Bapak Ibu. Give back to community, ingin memberi karena kami sadari bahwa hidup ini singkat. Kita harus doing something for this country, especially Indonesia. Inspiring, how we inspire people. Sustain, berkelanjutan, bahwa sesungguhnya desa itu menjadi desa wisata, sebenarnya pelestarian seni budaya dan alam. Ketika kita manusianya melestarikan alam dan seni budaya, itulah sebenarnya desa wisata, turis akan datang. Unik itu hadir karena kita melestarikan alam budaya, seni budaya. Seperti Bali beda dengan Jawa Timur yang memiliki banyak potensi tambang. Kami tidak punya tambang. Tambang kami itu hanyalah senyum, budaya, itu tambang-tambang di Bali. Senyum ini kami bisa jual, orang itu datang, ya, keramahan kami. Itulah sebenarnya potensi yang ada di Pulau Bali. Sehingga ketika COVID kami rasakan sekali. Tidak ada wisatawan datang, menjadi ke ekonomi -10. Dengan lain. Next. Itu Dewi Wisnu, Devotion for Willingness. Next, Om. Nah, jadi program kami ini fokus pada 7P. P itu artinya bahasa Jawa, pitu ngaran, pitulung. Pitu ngaran, pitulung, artinya pitulung itu menolong. Ya. Satu, kami melakukan penelitian bekerjasama dengan para akademisi, melakukan kajian akademik sebuah desa. Sebelum desa itu ditetapkan menjadi desa wisata, kami harus melakukan kajian akademik. Setelah itu kita ajarin masyarakat bagaimana dia memapping potensinya, ya, potensi yang bisa dijadikan desa wisata, namanya pemetaan. Setelah itu kami akan bantu dalam paket tours, misalnya travel pattern. Misalnya stay in Madiun 3 nights 4 days, ngapain saja, 2 days 1 night, ngapain saja di desa. Ini kami lihat menjadi kelemahan ribuan desa wisata, mereka tidak ngerti how to package aktivitas di desanya. Kami juga melakukan pendampingan, ya beberapa kali saya didampingi 6 bulan, 1 tahun, itu pun para kades setuju, ya. MOU dengan program magang kami juga di Wisnu Pusat, kantor di Wisnu ada di Ubud. Kebetulan di rumah saya punya homestay 10 kamar, saya punya aula yang luas. Ya, ada program magang di sini, ya. Kami dikasih program magang untuk mahasiswa kasih free, ilmu free. Termasuk juga kadang-kadang kami kasih makan mereka, ya, kopi, teh. Kalau mereka tidak bisa pulang, kami juga kasih uang sendiri nih. Kemudian promotion kami tiap tahun kami sebelum COVID melakukan festival Desa Wisata Nusantara. Bisa dilihat di YouTube di Wisnu Foundation, ya, 2018. Nah, pelatihan SDM kami sudah mulai 2018, ini angka 12, kami sebut dengan DEWA. DEWA itu adalah Desa Wisata Academy. Kami latih 30% teori dan 70% praktek lapangan.
Ya, ini program kami namanya 7P. Ini sebenarnya fokus kegiatan kami. Ini yang kami tawarkan ya kepada para kades seluruh Indonesia kalau membutuhkan di Wisnu. Next. Ya, next. Ya, itu adalah pengurus kami. Kami sekarang ada di 34 provinsi, 300 kabupaten kota. Ya, kami ingin menginspirasi Indonesia. Kami ini kan lembaga NGO ya, non governmental organization. Nah, ini adalah posisi kami. Kami ingin membantu sebisa kami lakukan ya kepada desa-desa atau kepada para kades Indonesia. Saya kira ya ini festival kita Desa Wisata Nusantara memberikan hadiah kepada tokoh dua raja di Ubud yang ayahandanya mempromosikan Ubud 1187. Ini adalah Desa Wisata Akademi kami ya. Kami di kelas 30% teori, habis itu banyak di lapangan. Supaya melihat langsung desa-desa bagaimana tata kelola sebuah desa, benchmarking. Salah satunya misalnya Desa Penglipuran, Bapak Ibu, Desa Penglipuran itu entry tiketnya masuk 25.000, tamunya per hari 3.000, berarti mereka menghasilkan uang 75 juta per hari. Ya, 25.000 rupiah tiket masuk kali 3.000. Kami juga punya hutan kera di Ubud. Monyetnya 1.000 ekor per hari, monyet kami menghasilkan 400 juta per hari. Monyet aja itu. Dan mereka membayar pajak ke Pemkab, ke Pemda itu 12 miliar per tahun. 1.000 ekor monyet. Itulah yang kami lakukan dengan kreativitas ya, sumber daya manusia. Kami terbatas dengan alam, manusia kami sangat kreatif. Kembali lagi bahwa apa yang dilakukan Om Ben sudah sangat luar biasa ya. Kreativitas ini perlu dilakukan di setiap desa-desa yang ingin jadi desa wisata. Desa wisata itu perlu dikeroyok, desa wisata itu perlu waktu untuk menyadarkan, untuk mengajak masyarakat mindset misalnya, ya mindset. Karena mindset orang Bali itu sudah 1.100 tahun. Tidak masalah, kami sudah biasa urusan turisme 100 tahun loh, bayangkan. 1927 tidak waktu yang pendek. Demikian Om Ben, teman-teman semua, luar biasa Om Benku ini. Terima kasih. Kapan-kapan kalau ke Bali silakan datang ke rumah kami, ke homestay kami, gratis, tidak bayar. Ya, untuk Dewi Wisnu, mungkin bawa mobil kan dekat tuh. Nyebrang Gilimanuk 30 menit nyampe dah. Siap. Terima kasih Bapak Demikian Ketua Om Ben, saya Umum. kembali ke Mbak Ani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum untuk penjelasannya secara gamblang tentang Dewi Wisnu. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat kepada Bapak Agus Yuda Wasono SE. Dipersilahkan. Mohon izin, saya tak mencari tempat yang enak. Mohon izin, saya tak mencari tempat yang enak supaya bisa menyampaikan sambutan Bapak Kepala Dinas. Siap, monggo dipersilahkan.
Sepertinya jaringannya Bapak Agus sedang bermasalah ini. Sudah tersambungkah saya? Sudah Bapak, Sudah, nggih. silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami membacakan sambutan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf beliau yang pada hari ini sedang ada kegiatan yang benar-benar tidak bisa ditinggalkan karena mendampingi Ibu Gubernur. Demikian pula Bu Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mendampingi Bapak Kepala bersama Ibu Gubernur. Maka tanpa mengurangi rasa hormat dan semoga ini tidak mengurangi bobot acara, perkenankan kami membacakan sambutan beliau. Yang terhormat Ketua Umum Desa Wisata Nusantara Foundation, yang terhormat Kepala Perwakilan Desa Wisata Nusantara Foundation Provinsi Jawa Timur, serta para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, hari yang penuh berkah ini, Selasa 31 Mei 2022, masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi meskipun secara virtual pada acara halal bihalal dan diskusi Desa Wisata Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Yayasan Desa Wisata Nusantara atau Dewisnu Foundation Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Hadirin yang berbahagia, pada forum malam hari ini, kami atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur mengapresiasi yang setinggi-tingginya seperti kita ketahui bersama bahwa Jawa Timur memiliki banyak kekayaan alam yang dapat menjadi potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata. Pengembangan potensi wisata tempat melalui badan atau BUMDes wisata sehingga dapat tercipta desa wisata mandiri yang berdasarkan pada potensi desa dan pengelolaan oleh sumber daya manusia masyarakat setempat. Hadirin yang berbahagia, pemberdayaan BUMDes merupakan salah satu fokus program pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data Desa Center pertanggal 31 Desember 2021, di Jawa Timur telah terbentuk 6.003 badan usaha milik desa atau BUMDes yang terbagi dalam klasifikasi pemula, berkembang, dan maju. Pembentukan nanti di tahap pendirian, namun juga didorong dalam klasifikasi maju. Komitmen ini dapat dilihat dalam 2 tahun terakhir,
telah bertambah 970 BUMDes dengan klasifikasi maju yang semula hanya 58 BUMDes pada tahun 2019. Dan sekarang telah menjadi 1028 BUMDes di akhir tahun 2021. 6.363 BUMDes tersebut memiliki usaha. Salah satunya adalah unit usaha wisata. Berdasarkan data desa center kami di Jawa Timur terdapat 388 BUMDes yang mengelola usaha wisata yang tersebar di 30 kabupaten dan kota. Dengan 248 BUMDes sudah masuk klasifikasi BUMDes maju dan 116 desa wisata sudah berbadan hukum. Hadirin yang berbahagia, dalam upaya pengembangan BUMDes wisata pasti terdapat tantangan yang perlu kita hadapi. Secara garis besar terdapat 4 tantangan utama dalam pengembangan BUMDes wisata. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia BUMDes. Kedua, permodalan BUMDes. Kemudian yang ketiga, pembinaan teknis berkelanjutan. Dan yang keempat, sinergitas kerjasama. Untuk menjawab tantangan pengembangan BUMDes wisata ini, diperlukan sinergitas dari berbagai organisasi perangkat daerah terkait dan lintas sektor. Sinergitas ini dilandasi dengan semangat rembuk nyekruk untuk satu tujuan, yaitu agar BUMDes desa wisata yang ada di Jawa Timur dapat menjadi BUMDes yang maju dan mandiri, yang kemudian di ujungnya dapat mendongkrak perekonomian masyarakat desa di Jawa Timur. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam semangat rembuk nyekruk ini dapat digambarkan dalam 4 poin utama. Yang pertama, fasilitasi penguatan kelembagaan BUMDes. Kedua, fasilitasi permodalan. Ketiga, fasilitasi pemasaran. Dan yang keempat adalah fasilitasi jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Hadirin yang berbahagia, dalam upaya sinergitas pengembangan BUMDes wisata dan BUMDes secara umum, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menginisiasi inovasi klinik BUMDes sebagai implementasi dari Nawa Bakti Satya, yaitu Bakti ke-7 Jatim Berdaya. Inovasi klinik BUMDes hadir untuk menjawab permasalahan BUMDes di Jawa Timur, di mana BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian pedesaan, klinik BUMDes bertujuan membangun database BUMDes Jatim, membangun kemandirian BUMDes dengan permodalan yang kuat, SDM yang unggul, pembinaan secara berkelanjutan berdasarkan klasifikasi usaha BUMDes, serta yang terutama adalah membangun sinergitas dan kerjasama lintas sektor dengan berbagai pihak. Secara garis besar, klinik BUMDes hadir sebagai pusat konsultasi, pelatihan dan pendampingan BUMDes, baik secara online maupun offline, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Timur. Inovasi klinik BUMDes diluncurkan semenjak tahun 2019 dengan komitmen yang kuat dan tujuan bersama untuk memajukan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian pedesaan. Alhamdulillah, klinik BUMDes berhasil masuk dalam top 45 kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Hadirin yang berbahagia, dalam pemberdayaan BUMDes di Jawa Timur tentu saja tidak dapat kita lakukan sendiri. Kami menggandeng banyak pihak, baik itu organisasi pemerintah daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kabupaten kota, pihak swasta, perguruan tinggi, masyarakat itu sendiri, serta rekan-rekan media tentunya.
kolaborasi pentahelik dilakukan dalam rangka transfer knowledge dan pengembangan BUMDes itu sendiri. Di Jawa Timur telah hadir pula Forum BUMDesa sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar BUMDes di Jawa Timur dalam rangka membahas persoalan-persoalan BUMDesa dan menampung ide-ide kreatif para pengelola BUMDes sehingga mempermudah BUMDes untuk mengakses banyak informasi terkait program pemberdayaan BUMDes. Kelembagaan BUMDes, Bapak Ibu sekalian, tentu harus terus kita perkuat dengan mendorong BUMDes untuk memperoleh status badan hukum yang dapat mempermudah kemitraan BUMDes dengan pihak ketiga, mempermudah akses perbankan, mempermudah promosi potensi desa yang kemudian berdampak pada percepatan perbaikan ekonomi desa. Seiring dengan penguatan kelembagaan, kita perkuat pula kapasitas sumber daya manusia yang mengelola BUMDes terkait dengan manajemen usaha maupun pengelolaan keuangan, sehingga BUMDes mampu bekerja lebih optimal dan profesional. Dalam rangka mengembangkan usaha, BUMDes membutuhkan permodalan yang kuat, maka kita dampingi BUMDes untuk memperoleh akses permodalan, utamanya BUMDes wisata yang usahanya sangat terdampak pada masa pandemi ini. Melalui penguatan permodalan, BUMDes diharapkan dapat kembali pulih dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dengan semangat kebersamaan, mari kita bangun BUMDes Wisata Jawa Timur yang sangat kaya dengan potensi agar dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kiranya sekian sambutan dari kami. Semoga acara yang diselenggarakan pada malam hari ini dapat berjalan lancar, sukses, dan bermanfaat bagi kemajuan BUMDesa wisata khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Hadirin, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Yaitu pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kartika Indah Prihatin dengan judul Pentingnya Digitalisasi Desa Wisata. Ibu Kartika adalah ibu dari 5 orang anak yang bermotivasi tinggi ingin mewariskan tulisan terbaik. Beliau adalah lulusan Sarjana Sains Matematika Universitas 11 Maret Surakarta. Moto hidup beliau adalah tebar kebaikan sekecil apapun. Luar biasa sekali Ibu yang satu. Kepada Ibu Kartika, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mahani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Yang terhormat Kang Ben, kemudian Pak Kandia. Insya Allah suatu saat kalau ke Bali saya menghubungi ya Pak, biar bisa lama-lama di Ubud. Ya, sebenarnya agak ini juga ya. Jadi kebetulan teman-teman di sini kan semua adalah penggiat ya atau pelaku desa wisata gitu kan. Sehingga kalau dikatakan kami ini yang memberikan materi sebenarnya lebih banyak ke diskusi aja sebenarnya. Nah, kebetulan memang tema yang akan kita bahas adalah tentang digitalisasi. Jadi artinya pergeseran ya, jadi sebuah pergeseran yang memang harus diikuti karena bagaimanapun era digital itu kita mau tidak mau juga harus nyemplung, harus masuk di dalamnya gitu, nggak bisa dengan sendiri terpisah hanya dengan manual gitu, tidak bisa. Nah, sedikit rangkuman yang tadi saya buat. Mbak Mahani bisa untuk
share screen. Operatornya ada di Kang Ben. Oh, ada di Kang Ben ya. Ya. Kang Ben bisa minta tolong Kang Ben. Ya, jadi hanya sebatas saya mengingatkan gitu ya. Jadi hanya sebatas itu. Kalau materi dan teori saya rasa kita semua sudah tahu lah bahwa memang di era digital ya kita harus masuk gitu. Mungkin kalau saya bisa ya, saya ngambilnya udah ya. Sudah itu Ibu. Oh ya, makasih. Ya, jadi pentingnya digitalisasi desa wisata seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perkembangan zaman itu kita memang harus mengikuti ya. Kita nggak bisa hanya istilahnya kalau kita berenang hanya mengikuti arus gitu aja juga tidak bisa. Kita tetap ingin menjadi sebagai pemain. Kita punya dayung, kita bisa mengarahkan arus airnya kemana, istilahnya gitu. Nah, termasuk dengan sekarang yang digital. Mau nggak mau memang harus ikut. Tadi seperti yang disampaikan Bapak Kandia bahwa Ubud itu dimulai udah 100 tahun yang lalu gitu kan. Jadi dengan konsep dari desa, orang-orang desa yang menjalankan, kemudian dengan manajemen, saya rasa sudah tertempa itu 100 tahun. Nah, tinggal syukurlah kita ambil positifnya aja ya. Jadi sebenarnya pandemi itu membawa kita untuk bergerak lebih cepat gitu. Jadi sebenarnya memang digitalisasi memang ada masanya sendiri, tetapi karena kemarin pandemi akhirnya kita lebih cepat menuju ke sana. Kita dipaksa, bahkan lebih tepatnya sebenarnya kita dipaksa untuk cepat masuk ke era digital. Bisa kalau selanjutnya halaman kedua, saya rasa perkenalan saya mungkin bisa dilanjutkan next. Nah, ini tentang saya. Tadi udah. Nah, saya katakan tadi kehadiran teknologi ya. Jadi kalau ini tentang saya tadi. Nah, kehadiran teknologi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya teknologi itu justru harusnya mempermudah gitu, mempermudah kita sebagai manusia lebih cepat gitu. Tetapi ya mungkin karena kita tidak punya jeda waktu untuk mempelajari, tidak punya jeda waktu untuk mempersiapkan, sehingga akhirnya agak tergopoh-gopoh, agak berantakan kemarin kita mengikuti. Bahkan mohon maaf ketika pandemi vakum, Bapak Kandia, kalau seandainya kita sudah siap digital sebelumnya, saya rasa ketika begitu pandemi tidak ada pengunjung, ada pelarangan, pembatasan dan lain-lain, mungkin kita bisa berpikir, coba deh misalnya terpikir nggak misalnya virtual gitu. Jadi kita mengajak pengunjung itu secara virtual. Jadi taruhlah dengan estimasi kalau di Ubud kalau nggak salah tadi masuk 3.000 ya, Pak. Kita bisa mengambil nilai yang jauh lebih rendah dari itu, tetapi dengan harapan bahwa mereka nggak sepi gitu di rumah. Seolah mereka hadir di Ubud, mereka hadir di desa wisata. Mungkin kita bisa antisipasi itu ya. Cuma kemarin mungkin nggak terpikir aja itu ya. Nah, baik, kehadiran teknologi di sini saya bagi menjadi 3, yaitu ketika seseorang, jadi berpikirnya desa wisata adalah berpikir ketika menjadi seseorang yang sedang mencari desa wisata. Jadi kita memposisikan bahwa ketika seseorang merencanakan wisata, kitalah yang menjadi tujuan. Saat perjalanan, mereka pun dirasa safe aja gitu ya. Jadi comfort aja, nyaman aja mereka melakukan. Yang ketiga adalah ketika kembali dari perjalanan. Baik itu mungkin sarana prasarana kaitannya dengan itu nggih. Lanjut. Saya kupas satu persatu di sini. Yang pertama adalah planning. Jadi perencanaan. Jadi setiap wisatawan, setiap pengunjung atau setiap calon ya, artinya calon pengunjung, setiap diri kita ketika kita akan menjalankan kita akan melaksanakan yang namanya healing, refreshing atau apa, kita mesti merencanakan itu
kalau dalam satu keluarga atau komunitas, kita akan menanyakan, kemana kita? Nah, akhirnya bukannya mereka satu persatu mengunjungi gitu, enggak kan? Enggak primitif gitu maksudnya, udah enggak. Mereka bisa melihat dari smartphone. Kemana? Jadi rencana. Setelah itu yang tergambar adalah bagaimana ke sana, bagaimana dengan reservasi tiketnya, apakah dari perjalanan dari pesawat atau perjalanan dari tiket bus atau karcis bus atau perjalanan dari mana, itu sistemnya bagaimana, itu sudah direncanakan. Nah, itulah kenapa kita harus secara digital masuk. Karena dari smartphone, akhirnya apa yang ditanyakan oleh calon pengunjung itu terjawab. Begitu terjawab, akhirnya mereka sudah menentukan destinasinya. Oh, ke sini gitu ya. Karena sudah terjawab semua. Jadi dari mulai reservasi itu planning, baik tiket perjalanan maupun penginapan. Apakah di desa wisata itu disiapkan penginapan? Atau hanya sebatas pengunjung datang pagi, sore ditutup, udah selesai. Nah, itu bisa disampaikan melalui digital. Sehingga orang sebelum datang, itu orang sudah tahu rencananya. Lanjut, Kang. Planning, kemudian on the road. Artinya ketika perjalanan. Nah, kalau ketika perjalanan, saya rasa tanpa kita beri peta pun mungkin melalui Google Map bisa gitu ya. Tetapi ketika sebuah desa wisata sudah menyiapkan itu semua, sudah komplit di situ, orang yang surfing, orang yang mencari itu dia nggak membuka link-link yang lain gitu loh. Oh, web ini cukup satu. Istilahnya ke situ. Kedua adalah tentang lokasi wisata. Tentang lokasi di sini adalah menceritakan apakah sebuah wisata alam atau wisata buatan atau yang bagaimana. Bahkan bisa digambarkan di situ adalah apa yang didapatkan nanti. Misalnya ketika masuk ke kebun teh, nah akhirnya bisa membayangkan, oh berarti harus pakai baju tebal dan lain-lain. Nah, kondisi-kondisi seperti itu. Bahkan ketika di sebuah wisata diizinkan untuk camping, sudah disiapkan sekaligus dengan tenda, itu sebuah informasi. Dan informasi ini pun bisa di-share melalui digital sekali lagi. Tempat untuk oleh-oleh pasti. Jadi hal ini tidak jauh dari wisata ya. Oleh-oleh tidak melulu berupa makanan, bisa dengan souvenir atau yang khas dari daerah situ, sehingga ketika dibawa sebagai kenang-kenangan on the road. Jadi tetap membutuhkan digital. Lanjut Kang Ben, kayaknya poin yang terakhir ini post trip. Jadi setelah perjalanan, justru kita tidak bisa mengesampingkan. Artinya udah deh dilayani pada saat dia ada, datang, setelah pulang udah terserah. Tidak bisa ya. Jadi kita mengharapkan bahwa tamu kita ketika pulang itu satu yang pasti puas. Nah, dengan era digital sekarang, jangankan ketika pulang, ketika masih berada di desa wisata, kepuasan itu sudah tersebar. Dengan apa? Dengan foto yang disebar, dengan video. Mereka semua punya akun. Nah, jadi kita sangat berharap setiap pengunjung punya kepuasan sehingga mereka bisa kembali merekomendasikan kepada kolega, saudara, atau bahkan sudah merencanakan, belum pulang, itu sudah merencanakan bahkan bahwa dia akan kembali lagi gitu, ketika liburan. Nah, jadi saya simpulkan dalam post trip itu adalah kesan yang kita berikan kepada wisatawan. Nah, makanya dalam hal ini terjawab sudah bahwa pentingnya digitalisasi desa wisata itu seolah-olah diri kita yang sudah masuk ke era digital. Ketika kita tidak mengenal sama sekali digital, ya akhirnya orang tidak mengenal
yang mana hanya tetangga, artinya hanya lokal. Gitu. Ketika desa wisata akhirnya memang turut digital, dia share, dia istilahnya mengumumkan, dia menjelaskan bagaimana kondisinya, bagaimana keadaannya dan lain-lain. Bahkan bisa jadi sudah ada paket-paket. Tadi kalau nggak salah Pak Kandia juga sudah menyebutkan ya. Jadi ada paket-paket kunjungan, semakin senang. Jadi saya rasa digital adalah hal yang mutlak, hal yang penting karena kita sekarang sudah ada di era itu. Saya rasa itu. Selanjutnya kita lebih banyak ke diskusi. Jadi saya rasa teman-teman penggiat atau teman-teman pelaku desa wisata sudah menemui banyak kejadian, banyak hal sehari-hari, bahkan termasuk ketika pandemi, kendala-kendala yang dialami nanti kita bisa obrolkan. Sharing ya. Begitu, ya kita bisa sharing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Mbak Mahani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kartika. Jadi memang harus ada deskripsi tentang apa yang digambarkan di desa wisata itu tentang cuacanya dan lain sebagainya ya Ibu ya. Dan nanti endingnya para pelancong atau para pendatang itu akan memberikan testimoni. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Fianda Juliantoro dengan judul Implementasi Digital Marketing untuk Desa Wisata. Bapak Fianda adalah Direktur Dikma Solusi Mandiri dan juga sebagai konsultan pendamping UMKM dan Digital Marketing Expert. Sudah tidak asing lagi ya di telinga kita dengan nama Bapak Fianda. Kepada Bapak Fianda dipersilahkan. Baik, Bu Mahani, suara saya bisa diterima dengan jelas ya, Bu ya? Jelas sih, Bapak. Oke, alhamdulillah. Baik, suaranya sudah diterima dengan jelas. Mudah-mudahan sampai akhir pemaparan saya nanti sinyalnya ini ya. Sinyalnya mudah-mudahan aman nih. Karena saya tidak sedang berada di rumah, saya hari ini sedang berada di Magetan ya. Ada tugas 2 hari di Magetan ini mulai pagi kemarin sampai besok hari Kamis, Rabu ya. Kamis saya baru pulang dari Magetan. Nah, oke. Saya akan sedikit memaparkan materi menyambung informasi yang sudah diberikan oleh guru saya, mentor saya, Bu Kartika tadi ya. Nah, Bu Kartika ini kebalik. Oh, kebalik Bu ya, enggak lah ya. Bu Kartika. Saya bawahannya ini, saya bawahan dari Pak Fianda. Bawahan ya, sama-sama belajar. Sama-sama ya, mentor, sama-sama luar biasa. Oke, saya akan sedikit memberikan paparan. Mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan wacana ya, tambahan wacana buat teman-teman semua ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam nih buat Pak Kandia ya, Pak Kandia sebagai Ketua Umum Dewisnu. Salam kenal Pak. Kemudian salam juga kenal, Pak Fianda. Pak Agus Ida Wasono sebagai perwakilan dari Dinas Pemberdayaan DPMPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ya, Provinsi Jawa Timur. Kebetulan saya juga sering diminta untuk memberikan materi ya Pak di DPMPD Kabupaten Kediri ya, karena saya tinggal di Kediri. Kemudian mentor saya juga nih Kang Ben, nah, Pak Kang Ben juga sering memberikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa buat saya. Kak Mahani yang MC yang cantik sekali. Kemudian teman-teman yang lain, nah kita malam hari akan berbincang santai aja ya tentang bagaimana kita melakukan digitalisasi. Nah, saya mohon izin untuk share screen saya, mudah-mudahan sinyal saya aman sampai akhir presentasi nanti ya. Oke, sebentar. Sebentar. Nggak bisa diajak cepet-cepet ini sharing screen-nya. Oke. Nah, menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Ibu
Bu Kartika tadi, nah, saya akan melanjutkan informasi realisasi desa wisata. Nah, ini mohon perkenalan sejenak. Nama saya Fenda Juliantoro. Saya seorang pandu digital, badge merah ya dari Gradasi. Lalu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mahani, saya seorang digital marketing expert, banyak memberikan pelatihan-pelatihan mengenai digital marketing, terutama kepada teman-teman pelaku usaha mikro ya, termasuk diantaranya para pelaku para pengelola desa wisata, kemudian BUMDes ya, pengelola BUMDes ini juga menjadi bagian dari pendampingan saya ya. Oke, nah saya mengutip 3 pilar pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh yang menjadi program dari Bapak Menteri Pariwisata kita, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, yaitu Bang Sandi, ya, mengenai 3 pilar pengembangan pariwisata. Nah, 3 pilar pengembangan pariwisata ini, pilar yang pertama itu adalah inovasi, ya, inovasi. Lalu kemudian pilar yang kedua adalah adaptasi, dan pilar yang ketiga ini adalah kolaborasi. Ya, nah. Pilar inovasi ini tentunya bagaimana sebuah desa wisata atau objek wisata ini hari ini mengembangkan berbagai macam wahana baru, berbagai macam kreasi-kreasi yang menyebabkan atau akan membuat kunjungan ke desa wisata tersebut itu semakin banyak, semakin berkembang, semakin tumbuh dari hari ke hari. Tanpa adanya inovasi, tentunya ini akan membuat pengunjung di desa wisata itu merasa jenuh ya. Tadi Pak Ketum sudah menjelaskan bahwa monyet di Ubud itu setoran pajaknya itu gede juga ya, 12 miliar per tahun atau berapa tadi ya. Itu monyetnya itu ya. Monyet-monyet itu setoran pajak gitu kan. Nah, ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa, suatu branding ya kalau boleh dibilang ya. Nah, inovasi bagaimana kita mengembangkan suatu wahana, mengembangkan suatu potensi wisata di tempat Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini, bagaimana berinovasi mengembangkan lokasi wisata. Kemarin barusan hari Minggu malam, saya diajak teman saya pada saat saya di Jogja itu mengunjungi Embung Potorono di Jogja, di Bantul ya, di Bantul. Ya, nah. Embung Potorono ini sebagai sebuah desa wisata, sebagai sebuah BUMDes, ini mampu mengembangkan potensi wisata dengan sangat luar biasa sekali ya. Embung itu kan tempat penampungan air ya. Nah, di situ BUMDes dan penggerak wisata di daerah itu bekerja sama untuk mengembangkan bahkan kemarin saya ke sana itu malam hari itu ramainya luar biasa ya. Karena hari Minggu malam ya mungkin penduduk di sekitar Bantul itu banyak yang berkumpul di sana gitu. Ada yang sekedar naik perahu gitu, naik perahu, lalu kemudian jajanan di sekitar situ pun rame gitu ya, penjual makanan di situ rame gitu. Nah, ini inovasi yang luar biasa sekali ya. Saya lihat inovasi yang luar biasa. Embung Potorono ya. Lalu kemudian beradaptasi. Adaptasi itu bagaimana mungkin hari ini kita melihat ada wahana yang menarik dari luar, gitu ya. Kita meninjau wahana yang menarik dari luar, ini bisa kita adaptasikan di lokasi usaha kita. Nah, ini beradaptasi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Kartika. Hari ini kalau kita nggak beradaptasi, tidak menggunakan sistem digitalisasi dalam mengelola desa wisata maupun BUMDes, ya ini otomatis akan semakin tertinggal gitu kan. Yang lainnya sudah pakai Facebook, sudah pakai Instagram, sudah pakai website gitu ya, untuk menawarkan produknya, untuk menawarkan desa wisatanya. Tapi kalau desa wisata yang Bapak Ibu kelola ini tidak mampu untuk mengadaptasi sistem digital, itu tentunya akan semakin tertinggal gitu kan. Nah, yang nggak kalah pentingnya yaitu kolaborasi. Tadi sudah disebut juga oleh Pak Agus ya kalau nggak salah ya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa perlunya kolaborasi pentahelix. Ya, apa saja itu kolaborasi pentahelix? Yang pertama adalah tentunya pemerintah ya, birokrasi sebagai pemegang kebijakan
pemerintahan atau birokrasi. Yang kedua ini adalah pilar dari kolaborasi pentahelix itu adalah akademisi. Ya, akademisi ini para pemikir atau para peneliti yang ada di perguruan tinggi, dosen, Pak Agus Raihani, sahabat saya ini di Undar, gitu ya. Nah, ini para pemikir mereka di LPPM ya, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat. Nah, ini mereka perlu membantu nih pengembangan desa wisata sebagai salah satu pilar kolaborasi pentahelix. Nah, setelah itu ada juga setelah birokrat dan akademisi, ada juga dari pihak korporasi, perusahaan. Nah, perusahaan ini bisa jadi perbankan mungkin yang mereka punya permodalan, atau mungkin ada BUMN yang punya dana TJSL sekarang istilahnya ya, kalau dulu CSR gitu ya, atau PKBL ya, sekarang namanya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Nah, ini yang punya TJSL ini bisa disalurkan ke desa wisata, atau ada perusahaan lain yang mungkin punya program untuk membantu desa-desa wisata ini untuk berkembang. Ya, jadi sudah ada 3 pilar nih kan, birokrasi, akademisi, korporasi. Nah, pilar yang berikutnya adalah pendamping dari desa wisata atau BUMDes itu sendiri. Nah, tanpa adanya pendamping tentunya bagaimana bisa berkembang gitu kan. Seringkali yang menjadi kendala itu adalah karena pendamping ini kan mereka sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan strategi dengan melalui berbagai macam pilar gitu ya. Nah, ini salah satunya pendamping BUMDes maupun pendamping desa wisata ini sangat diperlukan untuk pengembangan digitalisasi salah satu desa wisata itu. Nah, kemudian yang terakhir komunitas, ya komunitas. Nah, sehingga diperlukan adanya Dewisnu ini, gitu ya, Dewisnu Foundation sebagai satu wadah dari para pengelola desa wisata. Nah, ini bisa kolaborasi pentahelix ini merupakan satu kekuatan tersendiri. Ya, nanti setelah kolaborasi pentahelix itu akan ada yang namanya 3M framework. Gitu ya. Kalau di kami sebagai konsultan pendamping UMKM, kami menerapkan framework atau kerangka kerja 3M, yaitu yang pertama ada market, ya market, yang kedua money, yang ketiga mentorship. Ya, market itu apa? Ya kita sebelum membuat desa wisata, sebelum membuat BUMDes harus tahu marketnya ada di mana. Kalau kita punya produk nggak punya market, siapa yang mau beli produk kita, siapa yang mau mengunjungi lokasi usaha kita kan gitu kan. Nah, itu namanya market, framework yang pertama. Framework yang kedua itu adalah money. Money itu kalau punya ide untuk membuat desa wisata, nggak punya money-nya, gimana caranya kita mengembangkan desa wisata? Money itu bisa kita dapat dari banyak hal tadi ya. Bisa kita dapat dari kolaborasi dengan korporasi atau dengan perbankan dan sebagainya. Nah, itu money-nya. Kalau kita bisa mendapatkan money, kita bisa make money. Selain mendapatkan get money, kita juga make money. Ya, nah make money berarti desa wisata kita harus bisa berkembang, ya, sehingga dengan dari dana yang kita dapatkan atau pinjaman yang kita dapatkan, kita bisa mengembangkan desa wisata kita akhirnya mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah, setelah itu framework yang ketiga adalah mentorship. Mentorship ini adalah terkait dengan pendampingan tadi ya, mentorship. Nah, bukan hanya sekedar pelatihan yang sesaat ya, tapi tadi sudah disinggung juga oleh Pak Agus tadi bahwa ada klinik BUMDes. Ya, nah, klinik BUMDes ini luar biasa sekali ya. Bahkan saya kemarin juga berkunjung juga ke sekolah BUMDes. Jadi kalau di Jawa Timur ada BUMDes, di Jogja itu ada sekolah BUMDes ya. Nah, ini sekolah BUMDes ini luar biasa sekali. Setiap bulan mereka mengadakan pelatihan yang harganya nggak kira-kira ya buat para pengelola BUMDes dan selalu ramai gitu ya. Nah, itu kolaborasi. 3 pilar pengembangan pariwisata, yaitu kolaborasi. Pilar yang pertama adalah inovasi, pilar yang kedua adaptasi, yang pilar ketiga adalah kolaborasi. Nah, di pilar yang pertama itu tentang inovasi pengembangan, ini menurut Bang Sandiaga Uno itu ada 2 pilar lagi ya. Ada 2 strategi. Yang pertama adalah pendekatan 360 derajat
Artinya apa? Sebagai seorang pengelola desa wisata, ini kita harus mampu melihat overall ya, helikopter view istilahnya Bang Sandi gitu ya. Jadi kita harus bisa memulai dari atas, apa sih yang kita perlukan, apa sih yang harus kita kembangkan dari desa wisata kita. Nah, itu yang kita sebut dengan pendekatan 360 derajat. Ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan big data. Nah, ini kerjanya Bang Ben ini ya, kalau memanfaatkan big data ini bagaimana kita hari ini big data yang ada, big data itu apa sih gitu kan? Nah, nanti kita bahas sedikit ya, kita singgung sedikit masalah big data. Nah, contohnya big data desa wisata ini ya. Oke, nah kita tentunya tadi sudah tahu ya kalau hari ini kalau Bu Kartika, Bu Mahani mau mengunjungi suatu desa wisata, nggak akan nanya tuh ke saudaranya, ke temannya, ke tetangganya, arahnya kalau mau ke Embung Potorono itu mana sih gitu kan, nggak pernah gitu lagi kan. Sekarang kan tahu nama tempatnya aja sudah tahu, tinggal masukkan Embung Potorono gitu ya. Atau kalau saya kemarin contohnya saya mau ke Bukit Bintang ini ya, saya nginepnya di Bukit Bintang Magetan, saya mau ke Bukit Bintang. Nah, cukup dengan langsung masukkan pencarian di Google. Nggak ada sekarang yang namanya nanya di mana tempatnya, itu nggak ada. Kalaupun kita nggak masukkan di Maps, at least ya paling nggak kita pasti nanya ke teman kita, Sherlock dong kan gitu kan. Nah, itu pencarian yang kita lakukan di Google itu masuk dalam big data ya. Nah, semakin sering desa wisata kita dicari oleh orang, semakin sering diakses oleh orang, maka akan Google itu akan merekomendasikan desa wisata kita itu di pencarian teratas. Nah, itu kan itu big datanya. Nah, lalu yang kedua, jangan sepelekan juga yang namanya review atau ulasan pelanggan. Ya, tadi Bu Kartika sudah menyinggung nih, orang pesen hotel, orang pesen akomodasi. Nah, di akomodasi kalau kita pesen melalui Traveloka misalnya gitu ya, itu pasti dimintakan ulasannya. Nah, kita pasti diminta ulasan. Nah, itulah big datanya. Orang usahakan setiap pengunjung di lokasi usaha kita usahakan setiap pengunjung di desa wisata kita itu memberikan ulasan di Google Map atau di akun Google di profil Google Bisnis desa wisata kita. Pastikan ya Bapak Ibu, jangan sampai orang keluar dari lokasi desa wisata Bapak Ibu tanpa memberikan ulasan di Google. Nah, gimana caranya sebelum keluar cegat untuk keluarnya. Ayo, harus bikin ulasan, bikin testimoni, gitu kan? Bikin testimoni. Karena apa? Ini merupakan suatu komponen dari big data juga yang nanti akan menyebabkan lokasi wisata kita juga akan semakin dikenal oleh banyak orang. Oke. Nah, big data yang berikutnya adalah konten di media sosial atau di blog, ya. Media sosial dan blog. Nah, ini setiap kali ada orang membuat testimoni, orang membuat, ya hari ini kan yang namanya orang setiap kali berkunjung, Kak Mahani, nanti saya tolong diingatkan waktunya ya, saya bisa ngelantur 2 jam ini nanti ya. Oke, ya, konten Bapak. Di media sosial atau di blog ya. Oke, nah ini nanti karena setiap kali orang orang berkunjung ke desa wisata kita itu ngapain sih yang dilakukan orang, pasti cekrek gitu kan, terus bikin konten gitu. Nah, itulah yang harus kita manfaatkan nih, kebiasaan orang hari ini ngonten ya. Nah, ngonten di media sosial atau di blog. Ini harus kita manfaatkan. Ya, itu juga satu big data. Nah, transaksi perbankan ini juga merupakan big data juga ya. Kalau kita mau transfer kemana, kita melakukan pembelian dengan melalui OVO atau kita melalui Dana, GoPay dan segala macam, ini masuk big data, ya. Nah, kemudian big data yang berikutnya yang terkait dengan desa wisata ini SID, ya, Sistem Informasi Desa. Makanya ya, namanya desa wisata tidak bisa terlepas dari Kementerian Desa, gitu kan. Selain Parekraf juga di Kementerian Desa.
dan ada juga PMPD ya, pemberdayaan masyarakat desa. Nah, ini karena ada big data di sini ya, setiap kali masukkan sistem ini pasti akan tercatat. Nah, kalau para pelaku usaha itu ada yang namanya USS. Setiap pengusaha pasti bikin NIB kan, termasuk para pengusaha yang berjualan di lokasi wisata harus ada NIB-nya dan itu masuk big data juga ya. Nah, ini contoh big data yang ada di desa wisata. Ini harus kita optimalkan ya. Oke. Nah, manfaat big datanya apa saja? Tentunya dengan adanya big data ini kita para pengelola desa wisata itu bisa melakukan analisis perilaku konsumen atau pengunjung di desa wisata kita. Apa yang mereka cari, apa yang mereka senangin, apa yang belum ada yang mereka inginkan. Nah, ini kan analisis perilaku konsumen. Nah, dari analisis perilaku konsumen ini kita bisa memberikan pemenuhan terhadap apa yang mereka inginkan. Ya. Nah, kemudian, nah ini ya, setelah kita mempertimbangkan, kita analisis, tentunya kita akan mengambil keputusan, kita mau ngapain nih dengan data ini, kan, gitu kan, mau kita apa ini. Nah, kemudian berikutnya, nah ini akan menjadi program pelayanan publik, misalnya nih, oh ternyata orang-orang di lokasi wisata kita kesulitan untuk mengakses kamar kecil, misalnya ya, kamar kecil atau misalnya musola atau taman bermain untuk anak. Nah, ini kan menjadi suatu dengan adanya big data ini, dengan adanya review pelanggan, orang bikin konten, orang segala macam ini bisa dijadikan sebagai suatu program pelayanan publik. Nah, ini yang menarik sebagai big data. Oke, saya akan escape sebentar. Saya akan masuk ke slide saya yang satunya. Nah, terkait dengan digitalisasi sebentar, digitalisasi desa wisata. Oke, belum bisa kita ini. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan sebagai suatu patokan ya, atau suatu panduan ya. Strategi yang biasanya ini saya berikan kepada teman-teman sebagai para digital marketer ya. Nah, yang pertama, para pengelola desa wisata ini wajib memiliki 6 strategi ini atau wajib menjalankan 6 strategi ini. Yang pertama adalah wajib punya website. Jadi setiap desa wisata itu saya menganjurkan dengan sangat untuk memiliki website. Nah, bukan hanya sekedar entah itu landing page atau apa gitu ya. Intinya sesuatu yang mudah diakses karena hari ini kan semua orang mencari melalui Google ya. Nah, pencarian Google ini bisa diarahkan ke website. Nah, kalau desa wisata itu ditambah dengan situs berita. Jadi bagaimana desa wisata yang Bapak Ibu kelola ini semakin sering diulas melalui media situs berita ya, entah itu situs berita atau Kompasiana atau yang lain-lain gitu ya, jadi situs berita. Nah, kemudian manfaatkan juga Facebook dan Instagram, media sosial nih ya, utamanya Facebook dan Instagram ya. Lalu tadi Bu Kartika sudah sedikit menyinggung adanya bagaimana pengelola desa wisata ini piawai, mahir dalam menghasilkan foto-foto pemandangan yang berkualitas. Nah, landscape fotografinya harus keren karena apa ya, yang dikunjungi orang di desa wisata itu apa sih, kan view ya, view yang dicari orang, view-nya kan, view desa wisata itu. Nah, dengan kita memiliki view foto-foto pemandangan yang menarik, ini akan membuat orang semakin kepo ya, kepo ini saya teaser ya, teaser itu apa? Menggoda ya, menggoda. Kita goda dengan foto-foto sehingga mereka tertarik untuk mengunjungi. Nah, kemudian dipadu dengan konten yang kreatif, entah itu videonya atau penawaran
copywriting-nya gitu ya. Nah, ini akan menarik sekali. Nah, manfaatkan YouTube dan TikTok karena hari ini orang cenderung untuk melihat konten dalam bentuk video. Nah, kalau video kan menarik kan. Nah, kemudian optimalkan juga Google Business-ku. Google Business-ku ini sebentar lagi sudah akan almarhum ya, akan ditarik oleh Google dan akan diganti dengan nama Google Profil Bisnis. Ya, Google Profil Bisnis. Tidak beda jauh dengan Google Business-ku atau GBC ya, Google My Business ya, GMB ya. Nah, Google Business-ku ini akan digantikan oleh profil bisnis. Sebentar lagi bulan-bulan Juni, bulan-bulan depan ini akan digantikan dengan Google Profil Bisnis. Nah, 6 strategi inilah yang saya sarankan sih ya buat teman-teman pengelola desa wisata, pengelola BUMDes, ini untuk mengoptimalkan pemanfaatannya. Ya, nah ini sedikit sharing materi untuk terkait dengan digitalisasi BUMDes. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman semua. Selanjutnya kita akan lebih banyak ke diskusi. Diskusinya nanti yang lebih banyak menjawab adalah Bu Kartika, bukan saya. Terima kasih Gitu dari ya? saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya reminding loh Pak, sudah selesai. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki sharing atau diskusi santai malam ini. Bagi yang mau bertanya, silahkan raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Saya tadi ada baca satu pertanyaan, boleh saya bacakan ya? Dari Pak Satria Itbotani. Bagaimana cara memilih menganalisa produk unggulan desa wisata? Mohon petunjuknya. Siapa yang jawab Siapa nih? Pak Fianda nih. Sama aja. Boleh. Bapak dan Ibu ini saling lempar-lemparan, boleh dijawab dua-dua juga boleh. Oke, jawab dua-duanya, Bu Kartika dulu. Boleh, boleh. Jadi kalau unggulan, yang namanya unggulan itu adalah sesuatu yang istilahnya sudah dimiliki ya. Jadi termasuk dengan apa yang akan diunggulkan gitu. Jadi produk apa yang diunggulkan. Nah, dalam hal ini tidak perlu berpikir misalnya nih, misal olahan dari singkong. Ada pemikiran, kan udah nggak zaman singkong. Itu tepis seperti itu, karena variasi dari sebuah olahan itu banyak sekali. Jadi masakan-masakan yang kekinian itu banyak sekali. Jadi itu produk unggulan untuk makanan. Kemudian ketika kita berpikir tentang kenang-kenangan atau souvenir atau apa, sebenarnya desa wisata bisa mengadopsi wisata-wisata di luar negeri, misalnya dengan sebuah bentuk yang terbuat dari sesuatu gitu. Nah, ini kalau misalnya dimodifikasi dari bambu, misal, karena memang bambu banyak ada di desa tersebut, itu juga bisa gitu. Jadi kalau saya jawab adalah kita harus surfing. Jadi kita mengkolaborasikan antara sumber daya yang ada di desa sendiri dengan yang kekinian ada gitu. Monggo Pak Fianda bisa lebih melengkapi dari saya. Oke, terima kasih Bu Kartika. Nah, kalau saya memang itu yang dikatakan Bu Kartika tadi, jadi kita memang desa wisata itu ya apa yang ada di situ menjadi ciri khas. Nah, yang saya tambahkan yang pertama adalah cari bahan atau cari produk yang bahan bakunya tersedia melimpah di sekitar situ, ya. Nah, baru kemudian kita olah dan kita blending. Itu untuk produk yang baru. Jadi untuk pengembangan produk bisa jadi cari sesuatu yang produk yang melimpah. Apa yang ada di sana yang sangat amat melimpah itu apa? Gitu. Jadi artinya apa? Bahan baku itu mudah dicari. Tidak perlu mendatangkan dari luar, tapi cukup dipenuhi dari daerah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dikembangkan ya. Contohnya gini, kemarin saya ketemu dengan seseorang yang sangat luar biasa juga, seorang teman yang dia
bisa mengembangkan produk kolang-kaling. Kolang-kaling itu dia mendapatkan suatu proyek pemberdayaan di satu daerah ya di Jawa Barat sana. Nah, karena dia lihat ini produknya apa sumber daya yang tersedia melimpah di sana adalah kolang-kaling, dia membuat olahan kolang-kaling itu sampai 125 olahan. Jadi kolang-kaling itu dibuat menjadi 125 olahan. Nah, ini ternyata cukup bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar desa itu. Nah, ini bagaimana uniqueness ya, keunikan dari daerah itu yang ada produk yang melimpah itu bisa diangkat, bisa dijadikan suatu produk unggulan. Itu kira-kira Kak Mahani. Siap, Bapak. Oke. Jadi tidak perlu ambil bahan dari luar ya, Pak ya. Jadi yang ada itu yang dikembangkan dan diolah untuk menjadi unggulan. Selanjutnya kita ada Pak Mohan. Pak Moha, Magetan. Monggo silahkan Bapak mau bertanya tadi. Sudah raise hand ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini desa wisata lokal yang baru berkembang ini banyak sekali Bapak. Khususnya di Jabung itu ada TWD. Mumpung Bapak di Magetan, silahkan berkunjung ke TWD besok. Nah, ada kendala-kendala kami khususnya pemasaran. Jadi tolong dibantu bagaimana cara yang termudah untuk menjangkau masyarakat umum yang lebih luas. Oke, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Moha. Ya, ini terkait ini apa ya? Sebenarnya langsung dapat pemasaran ya. Dari Pak Moha, Pak. Oke, nah terkait pemasaran saya bisa menjangkau ya, utamanya gitu ya. Kalau saya bilang sih ya, pemasaran yang paling dahsyat itu adalah testimoni dari pengunjung, ya, atau testimoni dari pengguna itu yang paling dahsyat ya, karena kalau kita ngomong desa wisata, berarti kan orang yang berkunjung itu harus puas gitu kan. Nah, itu bagaimana cara Bapak Ibu pengelola desa wisata ini bisa membuat orang-orang yang berkunjung ke desa wisata Bapak Ibu itu menjadi punya kesan ya, puas itu bukan hanya sekedar bagus ya, tapi mereka punya kesan gitu. Di situ ngapain gitu ya. Misalnya ini suatu saat ada teman saya mengelola desa wisata di Kabupaten Kediri ya. Nah, di sungai itu dia buat tempat untuk ngopi. Jadi sungai itu dibuat tempat untuk ngopi. Ngopinya di atas air gitu ya. Jadi mungkin kakinya sambil kedinginan tapi atasnya ngopi gitu kan. Nah, tapi itu kan kesan ya. Orang ada kesan. Jadi misalnya tadi Bu Kartika sudah sedikit menyinggung mengenai teh gitu ya. Orang ada wisata kebun teh. Ngapain sih di kebun teh itu? Nah, misalnya ada wisata petik teh atau diajari cara menyeduh teh yang baik atau apapun itu. Kesan ya, experience itu yang penting, experience orang tuh apa yang dia alami, kesan apa yang dia timbul di sana, bukan hanya sekedar datang foto-foto dan segala macam, tapi ada kesan, ada sesuatu yang lain yang disuguhkan. Kayak kalau di Kediri mungkin ada yang namanya Kampung Indian gitu ya. Nah, Kampung Indian itu orang kan bisa menggunakan foto dengan menggunakan baju Indian kan gitu kan, meskipun itu sewa, tapi mereka cukup senang, cukup puas gitu kan. Nah, itu experience apa yang mereka dapatkan pada saat berkunjung ini yang penting ya, experience ya, gitu ya. Pak Moha ya. Saya nggak janji mampir ya Pak ya, karena besok kalau lokasinya boleh di-share nanti mungkin saya bisa mampir di mana. Silakan ditulis di kolom chat Pak, lokasinya di mana Bapak, lokasinya Pak Moha. Siapa tahu Pak Vin ada waktu besok menyempatkan diri untuk mampir. Jadi kreativitas ya Pak Vin. Ya, betul. Tadi inovasi tadi yang pertama. Ya, inovasi dan kreativitas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada di kolom chat dari Pak Nyoman Sudira. Saya tinggal di Desa Gelgel yang dulunya adalah merupakan pusat kerajaan Bali dulu. Sehingga saya mengamati banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan. Hanya saja saya tidak tahu dari mana mulainya. Terima kasih.
Bali itu Monggo, sudah indah. Kartika. Jangan manggut-manggut tok sampean. Saya rasa langkah pertama adalah yang pasti memperkenalkan, ya kan? Nggak kenal maka ta'aruf katanya gitu. Jadi perkenalkan bisa mulai yang pertama melalui foto-foto. Jadi ambil aja spot-spot yang bagus, foto, kemudian di-share di media sosial, pasti akan viral. Kedua, mungkin pada sudah nonton KKN ya, film KKN, Desa Penari. Nah, yang semula orang nggak ngerti itu sebenarnya lokasinya di mana. Akhirnya ternyata viral di Banyuwangi, di sebuah lokasi itu berbondong-bondong orang ke sana. Nah, jadi dunia digital itu lebih cepatnya seperti itu, sehingga kalau di desa Gel-Gel tadi, yang dulu kerajaan, saya rasa berarti banyak situs-situs atau misalnya tempat untuk pemandian putri atau bagian altar atau apa semacam gitu, boleh diunggah. Atau kalau memang ada yang hobi menulis, dijadikan sebuah cerita. Misalnya bekerjasama dengan Dinas Pariwisata setempat akan mengangkat lokasi ini, diadakanlah misalnya lomba cerpen atau lomba cerita apa. Dan saya rasa kalau itu viral nantinya, para penulis itu cepat banget, platform kepenulisan novel dan lain-lain itu cepat banget, sehingga dilirik untuk ke film seperti KKN Desa Penari nggak menutup kemungkinan juga gitu. Jadi langkah pertama adalah memang memperkenalkan. Dengan apa medianya, ya beberapa banyak sekali. Mungkin Pak Fianda juga nanti akhirnya bagaimana marketingnya, bagaimana memperkenalkan yang semula belum jadi, orang akhirnya melihat setahap demi setahap, akhirnya memang nanti benar-benar menjadi sebuah desa wisata. Monggo Pak Fianda bisa dilengkapi. Oke, terima kasih. Saya nambahin satu aja lagi ya, saya sepakat dengan yang dikemukakan Bu Kartika. Nah, kalau mau tulis-menulis, nah Bu Kartika ini ahlinya. Beliau sudah nulis banyak buku ya. Nah, oke, kalau saya nambahin satu lagi, storytelling marketing. Nah, ini yang menarik kan. Nah, bagaimana hari ini membuat orang kepo ya, buat orang kepo pengen tahu, penasaran ya, kayak tadi diceritakan desa Desa Penari itu di mana sih letaknya? Itu kan orang jadi penasaran itu. Itu banyak yang terjadi seperti itu kan. Kita lihat aja itu bukan hanya kakak Desa Penari ya. Laskar Pelangi itu salah satunya ya. Orang pengen tahu banget tuh di mana sih Desa Laskar Pelangi itu SD-nya yang untuk sekolah dulu mana, nah, itu segala macam itu ya. Jadi storytelling marketing ya. Kalau dari desa yang tadi itu storytelling. Jadi memang potensinya sudah ada gitu kan. Potensinya sudah ada, tinggal bagaimana mengolah menjadi sebuah cerita, menjual ceritanya sehingga orang menjadi kepo, orang menjadi tertarik, lalu kemudian bukan hanya desa wisata ya. Kalau hari ini kita lihat kuliner pun seperti itu metodenya, storytelling marketing gitu. Buat bikin orang kepo, orang menjadi mengunjungi atau pengen berkunjung ke tempat kita. Nah, seperti itu sih kira-kira. Atau nanti kita berdua datang ke lokasi, Pak Fianda, izin sama Pak Nyoman. Jadi kita lihat di desa Gel-Gel itu seperti apa istilahnya eksotiknya. Oke. Dulu kerajaan gitu kan. Baru kita, iya betul. Gimana Pak Nyoman? Kami akan beberapa hari nanti di Bali ya. Saya boleh ikut, Bu. Nanti Pak Ben ikut juga tuh. Iya, kayaknya. Ikut semua ini nanti akhirnya. Kalau saya sih angka ikut, Pak Vi. Iya, angka ikut. Oke, selanjutnya sudah ada yang rasain lagi. Ya, homestayku di Ubud. Oh iya, oke, siap. Gel itu namanya Kerajaan Dalam Batu Rengong abad ke-15. Kerajaan Dalam Batu Rengong. Tapi sekarang memang tidak ada apa-apanya, cuma peninggalan heritage. Sekarang dibikin 350 hektar sebagai pusat kebudayaan Bali di Kungkung. Sedang dibangun proyeknya, kira-kira 35 triliun tuh. Bukan desa wisata lagi. Kawasan internasional dengan convention kawasan hall. Ya Pak ya, kawasan. 20.000 convention hall. Ya. Karena selama ini pemerintah Bali malu tidak bikin apa-apa. Yang bikin sesuatu di Bali adalah rakyatnya. Terus pemerintahnya bikin apa gitu loh. Oh. Rakyatnya yang semangat di Bali, bukan negara, bukan pemerintah. Misalnya di Ubud
Kabupaten Gianyar tidak pernah melakukan apa-apa. Rakyatnya yang bikin museum macam-macam. Dan juga Ubud Monkey Forest itu 1000 monyet nyumbang PAD 12 miliar ke Pemda. Malulah Pak Bupatinya. Bupati ngapain selama ini gitu loh. Jadi di Bali itu, maaf saya kata, tanpa gubernur pun jalan. Tanpa pejabat pun jalan. Balinya yang bekerja, masyarakatnya. Makanya enak jadi pemerintah di Bali. Karena rakyatnya bersatu ya Pak Ketum ya. Kalau masyarakat jalan, nggak usah ngomong PAD lagi macam-macam. Kalau masyarakat sudah biasa biaya dirinya. Itu maksudnya desa wisata. Kalau desanya sudah punya uang. Selama ini kan semua modal kapital di Bali kan banyak hotel bintang 5, beli kitchen set-nya luar negeri. Berarti dia bayar di Bali, uangnya lari ke luar negeri lagi. Kalau desa wisata kan orang lokal seperti saya punya homestay, saya dapat duit langsung ke rekening. Bukan PT di Jakarta, kemudian dia belanja ke luar negeri. Itu loh kejadiannya. Siap Pak Ketum. Dewi Wisnu datang untuk advokasi. Lo bikin lo punya tempat bagus, ngapain orang lain? Dibikin gitu loh. Bisa sendiri ya. Kami 100 tahun kan luar biasa. Bali itu makmur. Kemiskinan Bali cuma 1% kok dari 4,2 juta. Nah turisme ini ya kemarin memang kita teler. Sekarang kemarin bom kita macetnya luar biasa di Bali. Sekarang pun pesawat sudah hampir 300 flight per hari, sebelumnya 600. Artinya taksu Bali ini masih diminati oleh luar negeri dan Nusantara. Apalagi G20. G20 ini beberapa desa akan ditengok oleh kepala negara. Tapi begini Mbak, dari 636 desa di Bali, banyak desa-desa itu launching Mbak. Di launching aja ada turisnya. Namanya desa wisata launching di atas kertas. Dari dibilang oleh Sandiaga 3.000 desa ya cuma itu launching aja di komputer aja desanya. Turisnya tidak ada. Dewi Wisnu tidak ingin itu yang benar-benar ada gitu loh. Kami hadir benar-benar ada turisnya. Jangan di launching oleh Bupati sekarang besok ada apa-apa masyarakatnya frustasi. Jangan euforia. Ini kan banyak euforia sekarang desa. Demikian mungkin agak keras kritikan saya itu yang terjadi karena saya guide 38 tahun Mbak. Saya guide bahasa Inggris since 1984. Saya hidup dari uang turis, jarang dari uang APBN saya hidup. Gitu ya, demikian info, terima kasih. Siap Bapak Ketum, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Pak Wahid Maulidi yang sudah raise hand. Monggo Bapak Wahid silahkan. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk semua teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk ikut kegiatan pada malam hari ini. Simpel saja Bapak Fianda ataupun Ibu Kartika sebagai narasumber. Saya dari Bangkalan, sebenarnya Bangkalan juga punya banyak desa wisata atau tempat pariwisata yang unik juga, dan barusan ini ada lagi yang launching. Namun ada hal yang sedikit unik sebenarnya yang terkadang yang terkadang ini dibuka ya, maaf. Jadi maaf, terkadang di salah satu tempat wisata itu kan agak luas Bapak tempatnya. Namun ketika kita masuk, kita sudah disuguhi dengan parkir kendaraan. Kemudian kita istirahat, makan, refreshing atau yang lain sebagainya menuju ke lokasi atau spot yang kedua. Tiba-tiba di spot yang kedua kita kena biaya lagi gitu. Biaya cas lagi masuk gitu. Kemudian kita pindah lokasi ke spot yang ketiga pun juga begitu. Nah, akhirnya yang dipikirkan oleh pariwisata turis lokal ataupun dari luar begitu ya. Ini kok banyak parkir, akhirnya enggan untuk masuk padahal tempatnya bagus begitu, Pak. Nah, kira-kira punya tips atau kiat-kiat menjaga keeksistensian sehingga bisa memunculkan lebih banyak lagi
turis-turis dari luar ataupun lokal itu sendiri mungkin Pak. Begitu. Terima kasih Pak Fianda dan Ibu Kartika. Baik, saya duluan ya. Langsung. Oke, monggo Pak Fianda langsung Iya, dijawab. monggo Pak Fianda. Monggo. Nah, biar Bu Kartika susah mikir jawabannya nanti. Nah, oke. Kalau saya gini sih ya, saya kemarin juga sempat mikir gitu ya. Saya ke Prambanan. Ya kan, saya ke Prambanan kena biaya. Lalu saya geser ke Borobudur. Kena biaya lagi gitu kan. Nah, ternyata di Prambanan dan Borobudur ini sudah ada kemasan paketnya. Ya, sudah ada kemasan paketnya. Paket ke 3 lokasi ya, saya lupa satunya mana ya. Borobudur, Prambanan, satu lagi mana tuh saya lupa. Tiga lokasi candi itu seingat saya. Nah, itu sudah dipaket. Jadi satu paket. Jadi orang cukup bayar, otomatis kan kalau dipaket ke 3 lokasi kan otomatis biayanya lebih murah gitu kan. Nah, ini bisa jadi satu ide buat Bang Wahid nih di Bangkalan gitu kan atau di Madura. Kalau memang ada beberapa lokasi wisata yang lagi trending ya, berdidak trending ya, itu bikin aja satu paket. Paket itu misalnya ya tadi paket masuk ke lokasi ABC gitu ya. Nah, itu berapa satu paketnya gitu. Di tempat yang sana sudah nggak perlu lagi, kita cuma tinggal tunjukkan tiket terusannya gitu kan. Tiket terusan itu sudah tinggal tunjukkan aja. Gitu sih. Simple kayak kita main di Dufan gitu ya. Main di Dufan pakai tiket terusan gitu. Nah, itu sih Bang Wahid. Oke, Bu Kartika. Bundling ya Pak ya jadinya ya Pak ya. Ya, bundling. Nah, itu kan lebih enak bundling di paket gitu kan. Iya, tadi saya juga berpikir gitu sih Pak Vi. Jadi artinya ada apa namanya? Corporate ya. Jadi ada corporate antar masing-masing itu bergabung. Nah, ini membicarakan tiket masuk, biaya parkir dan lain-lain. Nah, sementara kalau masing-masing lokasi ingin istilahnya lebih pengen menarik, itu mereka masing-masing bisa menonjolkan apa yang mereka punya gitu, atau wahana apa yang bisa menarik gitu. Tetapi untuk masuk memang untuk menarik wisatawan ya harus kerjasama, harus bareng, harus kolaborasi gitu. Itu tadi saya. Jadi harus ada paket bundling, lalu ada kolaborasi dengan pihak setempat juga ya. Bu Kartika. Oke, selanjutnya kita ada Pak Rozikin de Kopior. Monggo silahkan Pak Rozikin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semuanya. Salam dari The Wisnu Lamongan. Mohon izin Pak Ketum. Saya ini sudah tidak betah ini untuk segera datang ke Bali ini. Siap. Datang ke rumah, nginap. Gratis. Ya. Intinya pengen sinau, ngangsu kaweruh. Iya, yang lebih banyak dari Ketum. Segera saya agendakan. Oh iya, Tum, yang saya tanyakan untuk para narasumber, khususnya Ketum, terkait kita sebagai pengurus di tingkatan perwakilan kabupaten kota masing-masing yang ada di Jawa Timur, minimal yang kemudian harus kita miliki adalah kapasitas dan kompetensi daripada pengurus, sehingga kita datang dan mau mendampingi atau menjadi fasilitator di tingkatan desa wisata kota kabupaten masing-masing se-Jawa Timur, maka kita harus mampu dulu atau bisa dulu. Maka daripada ada itu, ini yang harus segera dilaksanakan adalah pembekalan atau semacam pelatihan untuk menjadi fasilitator. Sehingga kita datang ke desa-desa wisata itu kita tidak omong kosong, tidak omdo. Wong kita saja belum paham, kita saja belum mampu kan gitu. Kita dari background yang berbeda-beda kan. Seperti itu, Pak. Mungkin secara pengalaman pendampingan pemberdayaan mungkin kita insya Allah sedikit-sedikit kita punya. Namun secara skill untuk lebih mengkerucut di urusan wisata kita masih banyak kekurangan atau bahkan ya baru sedikit lah yang kemudian kita miliki.
Itu berarti permohonan daripada mewakili pengurus Lamongan untuk segera diadakan pelatihan khusus pengurus-pengurus Dewisnu se-Jawa Timur. Tidak tahu nanti teknisnya seperti apa, biar dibahas sama Kang Ben. Untuk urusan pendanaan dan yang lainnya nanti juga kita bahas secara internal. Yang kedua, saya mohon izin sama Ketum, mohon kita Tum untuk tahu CV beliau, mungkin ditulis secara detail sebagai bentuk kita bisa bercerita di saat nanti kita datang ke wisata-wisata yang mau kita dampingi, sehingga menjadikan kemantapan lisensi yang saat ini belum kita miliki, minimal kita bisa bercerita, oh iya ketua umumnya Dewisnu itu orangnya luar biasa. Saya ini belum begitu menguasai, mungkin untuk teman-teman juga perlu adanya histori yang detail, kemudian sampai terbentuknya Dewisnu ini apa yang sudah dilakukan oleh ketua Dewisnu Indonesia ini, seperti itu Pak. Jadi dua itu yang kemudian menjadi rekomendasi dari Kabupaten Lamongan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rozikin berarti tadi telat masuknya. Tadi Pak Ketum sudah menjabarkan tentang Dewisnu secara gamblang. Ya, aku sih memang lahir di desa di Ubud 1927, 100 tahun. Aku ingin berbagi apa yang Ubud telah lakukan ke dunia gitu loh. Kenyataannya Ubud sebuah desa kecil, turisnya per hari 400.000 jalan-jalan tuh. Itu sudah terbukti Ubud menjadi kelas dunia. Apa yang dilakukan oleh leluhur kami. Jadi saya sebenarnya adalah tourist guide English speaking 1984 sampai sekarang gagal 8 tahun. Saya mantan ketua umum DPP Himpunan Pemerintah Indonesia 10 tahun. Saya founder dan presiden dari Southeast Asia Tourist Guide Association 10 tahun. Wakil Presiden Guide Dunia World Federation of Tourist Guide Association di Scotland. Pernah menduduki Badan Promosi Pariwisata Indonesia, langsung Kepres SBY 4 tahun. Doktor saya di bidang Heritage Tourism. Terus S2 saya MAG, Magister Alam Gaib. Saya sudah keliling hampir 40 negara di dunia. Wah. Banyak saya alumni pertukaran pemuda Indonesia Jepang 92. Sekarang teman saya banyak di Kemenlu, termasuk itu alumni kami Rektor UGM, Mbak Ova. Ya itu, kami ini sebenarnya ingin memberi sebuah konsep dan networking kepada teman-teman Dewisnu. Kami tidak butuh duit. Yang kami butuhkan apa yang kami bisa bantu Anda gitu loh. Mantap, Jadinya mantap. jadi pengurus di Dewisnu itu harus berani memberi, bukan cari duit. Siap, siap. Ayo bantu desanya. Kalau aku punya uang lebih ya, aku kasih desanya duit. Kita yang ngasih lebih baik memberi dari kita diberi, gitu konsepnya di Dewisnu, supaya negeri ini cepat maju. Jangan rampok negeri ini, tidak bisa maju-maju semua. Oke, anything that we could do, we do. If we cannot do, no do. Itu aja. Yes. Karena Dewisnu ini ya, kalau misalnya promosi, kami sering menggunakan konsulat-konsulat luar negeri. Itu bedanya kami dengan yang lain, karena kami punya networking. Networking kami bukan di Bali saja. Internasional kami juga punya master trainers, seorang wisatawan di Amerika. Di Ubud Community kami punya 300 bule. Mau dengan bule saya bawakan. Mas Rosiko mau bule cewek atau bule pria gitu loh. Kenapa harus ke Bali? Karena di Bali ada benchmarking yang benar-benar desa wisata menghasilkan duit. Siap. Makanya desa wisata akademi aku taruh di Bali supaya tahu langsung, lihat ini loh cara mereka senyum, menyambut tamu, menjual tiket, membagi duit. Itu di daerah lain kan kami belum bisa lihatkan benchmarking nggak itu, dan punya homestay. Yang desa wisata itu, kebetulan desa saya desa wisata Mas kan ada 12 keluarga bikin homestay. Kalau tidak ada homestay namanya wisata desa, dilewat-lewatin aja kan gitu saja. Kalau tamu tinggal di desa namanya desa wisata, kalau dilewat-lewatin namanya wisata desa. Itu saja kok. Jangan keluar dari Prof ini ya, definisi dari desa wisata dari Prof siapa dari Jogja. Sekarang kan aneh.
Wisata desa, tidak ada homestay, sebut desa wisata. Tidak ngerti, tidak jelas satu ini. Maunya apa sih pemerintah ini dulu? Maunya apa sih? Apakah dengan jumlah yang besar, Sandiaga dengan bangga bilang, oh kami sudah adui 3.800. Apakah itu? Karena saya sebagai pembentuk, pembangun desa wisata agak stres kalau tidak ada tamu, rakyatnya nuntut. Kandia, kamu bikin aja desa wisata, mana turisnya? Gitu loh. Tanggung jawab itu. Makanya di desa saya, kebetulan desa Wistamas, saya punya penduduk 12.000, tamunya sebelum COVID, itu satu kampung dikontrak namanya LSP. Let School Volunteers, itu semua anak-anak SMA dari Eropa tinggal di kampung di homestay. Kami punya market. Kalau saya punya homestay saya dikontrak oleh bule-bule dari Amerika, senior high school, namanya Bali Institute. Mereka tinggal dengan saya 2 minggu. Kemudian saya ajarin bagaimana sih nilai-nilai Indonesia menghormati orang tua. Bagaimana cara memberi sesuatu dengan tangan kanan. We need to teach them the value of republik ini gitu loh. Kalau saya di homestay saya, I'm guru, bukan pelayan, I'm guru. Saya ajarkan mereka bagaimana hidup bahagia. Itu sebenarnya di Wisnu ini kami lahirkan membagi konsep, idealisme, dan networking. Kalau teman-teman serius, kami akan kasih semua. Karena kami hidup ini sementara. Sebentar mati gitu loh. Apa yang kami bisa lakukan adalah memberi sesuatu. That's why the vision of the Wisnu is give back to community. Apa yang kita bisa berikan, lakukan gitu loh. Tidak mesti duit kok pemikiran. Nah, teman-teman di Wisnu itu adalah kepala desa. Makanya Anda baik-baiklah dengan kepala desa, jangan bermusuhan dengan kepala desa. Karena mereka kan dipakai negara APBN, dana desa, kasihan loh dana desa tidak jelas loh. Sekian triliun digoncorkan oleh Pak Jokowi, mana nih uang tidak jelas semua ini gitu. Kapan kita maju nih? Kita ini bagian dari republik ini harus punya tekad membangun. Saya begitu, Mas. Kalau saya ke kantor desa, saya bilang, Pak Desa, what can I do for you? Saya ngomongnya begitu. Saya tidak tanya, what you could do for me, bukan gitu. What can I do for you? Oh, saya butuh ini. Ya, kita lakukan. Karena saya punya networking. Itu sebabnya saya ingin bahwa apa yang ada di Bali, khususnya, Bali ini sudah mendunia, Mas. Jangan diragukan lagi tentang pariwisata. Orang lain harus belajar ke Bali, honestly, gitu loh. Kalau masalah minyak, belajar ke Jawa. Kalau masalah politik, harus belajarnya di Jawa. Jawa itu pulau politik. Kalau belajar orang hutan harus jalan Kalimantan. Kalau berjalan Komodo ke NTT gitu loh. Itu ya. Saya siap kapan aja. Perlu ke negeri ya Pak Ketum ya. Ya, Mas siap. Misalnya Lamongan ke Bali silakan saya kasih free gratis. Saya punya 10 kamar. Saya sharing oke. Yang penting datang saya sudah happy. You are my brothers and sisters. Itulah the Wisnu. Oke, thank you. You're welcome, Pak Ketum. Ya itu, you do the best and you get the best. Oke. Bu, halo, mohon izin. Ya itu Bu, maksud saya, mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Apa yang sudah diceritakan oleh beliau itu kan luar biasa. Nah kita kan tidak bisa mengingat dan merangkum sampai kemudian hafal dan bisa menceritakan lagi Bu, gitu loh. Oh, iya. Nah itu perlu ada sebuah tulisan yang runtut kemudian kita pelajari sehingga kita bisa bercerita cerita kita itu sesuai dengan realita, gitu loh. Ya. Nanti minta sama Kang Ben. Website kita www.thewisnufoundation.org, semua ada di sana. Oke, siap. Sekarang kita beli emasnya bilang Mak Sekar dan Bapak Faida kan tentang digital, kita sudah bikin. Yes. Kalau ingin YouTube kita, The Wisnu Foundation punya YouTube, Instagram kita punya, apalagi? Nah. Facebook kita punya. Sudah lengkap, ya Pak Ketum. Apalagi urusan digital kita di depan. Ya. Termasuk TikTok kita bikin sekarang. Cakep. Nanti saya follow Pak Ketum. Iya. Thank you Bunda. Oke. Siap, sudah tidak ada yang bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, izinkan saya menutup acara malam ini dengan sedikit pantun dari saya.
Boleh dibuka deh biar bisa ngomong cakep bareng-bareng. Iya, Lanjut. cakep. Yeah. Belum, Kang. Oh, belum. Cakep orangnya maksudnya. Jalan-jalan ke Bali. Cakep. Makannya ayam betutu. Cakep. Cukup sekian dari kami. Cakep. Sampai jumpa lagi di acara The Wisnu. Cakep. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga. Untuk para hadirin. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Amin. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.